dipegang. Dilihatin daunnya Pak, nggak lama. Nampak. Rutin aja, pakai hand sanitizer. Ya ada interaksi corona beli orang ngambil. Ya, hand sanitizer ini kan sebenarnya penelitian yang sudah ya tahun-tahun lalu lah kita mulai bikin hand sanitizer cuma sesuatu cairan yang kita gunakan untuk anti bakteri. Dan kenapa kita pakai herbal? Karena herbal itu kan sebenarnya belum tergarap dengan sempurna di Indonesia, dan hand sanitizer itu sekarang menjadi barang langka ya gitu. Dan di sini dengan munculnya produk ini diharapkan menjadi bukan substitusi, cuma menjadi pilihan bagi masyarakat tentang penggunaan hand sanitizer dari bahan alam dan bahan yang sintetis. Apa kelebihan dari daun sirih? Kalau daun sirih kan secara budaya sudah terbukti bahwa dia punya kapasitas antibakteri yang cukup bagus kan, dan sudah digunakan nenek moyang kita beberapa tahap yang lalu kan. Dan pastinya kalau sudah bertahan lama berarti kan secara keamanan dia sudah terbukti aman gitu. Dan penggunaan di masyarakat sudah banyak sekali, dan ini digunakan yang kita lakukan adalah lebih dioptimalkan dengan teknologi nanoparticles, sehingga efektivitasnya dia untuk membunuh itu lebih bagus dibandingkan daun sirih saja tanpa adanya teknologi nanopartikel. Berarti ada proses di dalamnya, Pak? Iya, ada proses. Jadi antara si daun sirihnya di ekstrak infusanya, kemudian kita kombinasikan dengan biopolimer kitosan. Itu adalah byproduct dari cangkang kulit kepiting, jadi waste product. Kemudian kita combine bersama-sama menjadi suatu setiaan nanopartikel yang itu tadi yang seperti yang terlihat di. Pak, kenapa nggak menggunakan alkohol? Ya, alkohol isunya macam-macam. Ada orang yang tidak suka alkohol, ada orang yang alkohol itu menjadi kering gitu kan, karena alkohol juga bagi tangan kering. Ada juga alkohol itu bisa ada isu dia resistensi terhadap menimbulkan resistensi terhadap bakteri, dan ini menjadi langkah awal untuk memasyarakatkan herbal juga sebenarnya. Dan teknologi itu tanpa isu yang sekarang, yang virus sekarang itu jadi tidak berkembang. Nah, ini pas antara ada herbalnya, ada nanoteknologinya, kemudian ada isu yang berkembang. Nano itu adalah suatu sediaan nanopartikel itu kayak gitu loh. Nanopartikel itu jadi si sirih itu dienkapsulasi menjadi kayak nano kapsul yang kecil-kecil, yang sangat kecil sekali, sehingga dia selain lebih efektif masuk ke dalam penetrasi ke dalam membran atau dinding bakteri, dia juga lebih bisa ada proteksi terhadap bentuk sianya, sehingga dia akan lebih awet lebih lama. Berapa persen untuk menghilangkan bakteri menggunakan? Iya, kalau secara prinsip dia kemarin kita uji di lab dengan bakteri E. coli dan Staphylococcus, dia cukup efektif membunuh si bakteri dibandingkan infusa daun sirih tanpa dibikin nanopartikel. Berapa persen, Pak? Untuk kenaikannya? Kalau kenaikannya dari yang tidak nano ke nano hampir 100%. Karena kalau tidak dibikin nano, maka tadi penetrasi ke dalam bakterinya itu kurang efektif. Daun sirih dikenal bagi masyarakat untuk nano. Ada tip-tip khusus nggak ketika daun sirih kepada masyarakat bahwa daun sirih bisa digunakan sesederhana mungkin untuk? Iya, kalau sebenarnya di masyarakat sudah banyak menggunakan daun sirih sebenarnya. Kayak saya di rumah juga menggunakan daun sirih. Katakanlah dari daun sirih 5 atau 7 buah itu daun, kemudian kita rebus dengan 2-3 gelas, kemudian itu kita gunakan untuk untuk cuci tangan, untuk khususnya untuk wanita kadang-kadang digunakan untuk area kewanitaan kalau ada keputihan gitu. Jadi memang sebenarnya daun sirih itu secara story bagus sekali, tapi sentuhan teknologinya belum ada. Nah, ini adalah salah satu kombinasi antara story dari nenek moyang kita dengan teknologi yang sekarang. Jadi sekarang lebih ya hasilnya yang kita lihat sekarang.
semprotin aja pakai hand sanitizer nya lancar banget. Enggak semua. Ya, bisa.